Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para sahabat YouTube, sahabat keluarga Al-Ghifari Family. Baik teman-teman yang sudah nyampe di channel ini, eh, selamat datang, selamat bergabung. Di video ini aku akan cerita beberapa hal, cerita kisah ini krewel tentang keluarga family Al-Ghifari. Jadi dari beberapa video ini akan saya buat beberapa part karena ini saya akan cerita sejak dulu pertama kali pengalaman keluarga saya yang bagi saya pribadi, bagi kami keluarga kami ini menjadi dokumen yang sangat berharga. Tapi karena dulu belum sempat untuk mendokumentasi dengan baik sehingga sekarang akan saya flashback dan itu menjadi kenangan kami terutama khususnya bagi kami, tapi bagi Anda semua ini bisa menjadi pengalaman yang berharga. Mungkin nanti saat Anda akan mengalaminya atau Anda mungkin mau merencanakannya. Kalau bagi kami sudah nggak bisa mengulanginya, kami hanya bisa mengenangnya dan itu menjadi kenangan indah dan menjadi ilmu juga bagi kami, tapi kami udah nggak bisa mengulanginya. Bagi Anda ini akan menjadi bekal ilmu yang sangat bermanfaat, apalagi bagi keluarga baru atau yang merencanakan dalam keluarga kalian ini sangat bermanfaat karena kalian nggak perlu mengalami kami sudah mengalami dulu. Ini menjadi suatu nilai yang luar biasa bagi kalian. Yang belum sholat dulu. Pada bagian pertama ini, part pertama, saya akan cerita dulu sekali waktu kami awal nikah. Itu usia kami sekitar 23 ya Bu ya, 24 24 kami selesai kuliah, kemudian saya sempat kerja dulu 1 tahun, kemudian menikah. Nah, nek sekarang kita dikarunia 5 anak dengan berbagai kisahnya. Nanti saya ceritakan satu persatu secara flashback. Pengalaman yang pertama, kami begitu nikah, terus kami langsung terjun ke dunia pendidikan saat itu sebagai guru. Ini yang saya tekankan bukan masalah tenaga pekerjaannya apa, bukan harus masalah guru atau masalah sebagai pekerja pabrik atau apapun, pasar atau apapun, tapi rutinitasnya, pekerjaannya. Nah, ritme pekerjaan kami saat itu sangat berat termasuk ya, karena masuk jam 7 pagi, nanti pulang itu jam 5 sore. Capek sekali. Kami berdua sangat capek karena harus berangkat jam 7, pulang jam 5 sore. Itu berapa jam itu? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 10 jam. Itu terlalu capek. Nah, ternyata dari efek terlalu capek itu, kami saat itu karena nikah awal itu kadang belum merencanakan apa-apa, seneng-seneng aja. Kalian boncengan, pacaran sama istri kalian itu di awal-awal itu seneng, bahagia dan nikmatilah itu. Karena itu sangat indah dan nikmatilah kalau kalian manten anyar ya, silahkan nikmati keindahan kalian gitu. Dan kayak gitu berjalan begitu saja, tidak merencanakan apa-apa. Masalah anak juga tidak merencanakan kapan bagaimana. Banyak ya, berjalan mengalir begitu aja sampai ternyata hampir 1 tahun itu, tepatnya 9 bulanan, kami ternyata kok belum ada tanda-tanda punya anak gitu. Tapi dengan rutinitas capek yang seperti itu, makanya minggu ya kita jalan-jalan pergi berrefreshing. Nah, kami begitu sudah mulai bulan ke-9 hampir 1 tahun itu mulai berpikir, waduh kok belum ada tanda-tanda untuk momongan gitu. Akhirnya ada kepanikan di situ, ada kepanikan. Nah, langkah pertama yang kami analisa adalah mungkin kami terlalu capek gitu. Nanti faktornya macam-macam karena di saat bersamaan ada teman kami yang di kantor yang sama itu berusaha karena sudah lebih lama nggak punya anak, itu lebih berusaha
wah jauh lebih luar biasa itu. Ada ya istilahnya suntik hormon, ada yang apa itu Bu, yang Bu siapa tuh? Ayu tuh. Eh, apa dia pakai suntik hormon ya? Pakai suntik hormon, pakai pokoknya upaya macam-macam dilakukan. Nah, kami belum sampai upaya sampai situ, tapi langkah pertama adalah coba kami untuk mengurangi ritme kerja yang terlalu panjang. Akhirnya yang pertama adalah istri saya. Istri saya minta pamit untuk full tidak ngajar malahan saat itu. Sebenarnya kalau bisa ngajar lah, mungkin durasi waktunya yang dikurangi. Tapi karena saya mulai panik, ya, akhirnya saya minta, masih ngajar, masih ngajar tapi kurangi. Apa sempet? Oh, yang full itu setelah nikah, setelah lahir ya. Saat itu masih ini istri saya lagi di dapur sambil sambil masak, nanti bisa direvisi. Eh, Saat itu masih sambil ngajar tapi dikurangi. Nah, saya ingin supaya nggak terlalu capek. Dan ternyata setelah berhenti Bu, ibu nggak ngajar. Heeh. Oh, jadi berapa berapa jam saat itu, eling ibu? Nah, 24, 34 ya. Sebenarnya wajar ya 34 itu, tapi saya itu tambah admin terus durasi yang sampai jam 5 sore itu. Nah, terus akhirnya dikurangi dan alhamdulillah saudara, kami dikaruniai momongan. Akhirnya istri saya mengandung, terus sampai mengandung besar dengan baik lancar, terus melahirkan anak pertama kami. Nah, setelah itu baru full tidak ngajar ya Bu ya. Nah, setelah itu full tidak ngajar. Nah, itu cerita anak kami yang pertama. Saat itu kami masih jauh luar provinsi sana. Saya sekarang Jawa Tengah, dulu di Jawa Barat. Jadi dari waktu ya terlalu capek itu perlu diperhatikan gitu ya. Bisa jadi itu menjadi faktor penyebab belum dapat momongan. Jadi tetaplah simak karena nanti saya akan cerita juga bahwa kami juga sempat KB spiral, terus bisa juga kebobolan apa-apa aja ceritanya dan kisahnya sampai yang terakhir ini kami sudah melahirkan bayi kembar dan kami posisinya sedang bersedih sebenarnya karena itu istri saya sudah pulang tapi anak kami yang kembar dua ini masih di rumah sakit. Posisi saat ini masih di rumah sakit. Jadi kami mohon doanya dari saudara-saudara semua. Semoga anak saya bisa segera kuat terus bisa dibawa pulang. Ini sudah kita persiapkan boxnya tapi mereka belum pulang. Ini sangat sampai kisah yang terakhir nanti saya ceritakan yang saat ini terjadi yaitu bayi kembar kami. Ini dulu sesi pertama ya sayangku cintaku untuk kenangan pertama bayi pertama. Selanjutnya nanti bayi kedua. Sekian dulu, jangan lupa like, comment, subscribe. Semoga ini menjadi bekal pengalaman bagi Anda, tentunya dokumentasi bagi kami. Jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Kita lanjut ke part kedua, kisah anak kami yang kedua, ketiga, dan yang sekarang ini keempat dan lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.